berinisial MH 19 tahun ditangkap lantaran mengamuk dan hendak menganiaya ibunya. Seorang mantan TKI Malaysia berinisial SR 58 tahun pada hari Senin 25 Desember 2023. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nunukan Farida Aryani membenarkan adanya peristiwa tersebut. MH ditangkap setelah pemilik kontrakannya panik dan melapor ke kepolisian sektor kawasan pelabuhan Tunontaka Nunukan. Si anak sempat merebut ponsel ibunya dan membantingnya ke lantai. Sempat mencoba memukul ibunya, tapi tidak kena. Banyak baju ibunya dibakar di dalam rumah, sebagian dibawa keluar dan dibakar juga, kata Farida Aryani, Rabu 27 Desember 2023. Diduga pemuda tersebut melakukan tindakan ini karena pengaruh obat-obatan terlarang. Memang saat dia mengamuk, itu kondisinya tidak sadar, karena menurut informasi yang kami dapat, dia mengkonsumsi obat narkotika. Dugaan penyebab Farida mengungkapkan, Ibu MH adalah TKW asal Manado dan telah lama tinggal di Malaysia. MH menurutnya lahir di Malaysia dan ayah MH meninggal saat usianya masih kecil. Akibatnya MH hanya bersekolah sampai kelas 2 SD. MH tidak bisa membaca, ada kesalahan pola asuh di mana ibunya selalu memberikannya dia uang. Jadi kejadian ini mengamuk dengan membakar semua baju ibunya, merupakan imbas dari pola asuh yang salah. MH mengamuk karena tidak dikasih uang oleh ibunya. Dari wawancara yang dilakukan petugas dinas sosial, MH dideportasi dari Malaysia pada tahun 2021 atas kasus narkoba. MH sempat dipulangkan ke kampung halamannya di Manado. Ibunya yang bekerja sebagai penjual buah di Malaysia kemudian meminta keluarganya mencarikan rumah sewa. Jadi MH selama ini di Manado tinggal di rumah kontrakan yang dibayar ibunya melalui transfer setiap bulannya. Ibu MH berinisial SR sering menjadi sasaran razia di Malaysia lantaran masuk dari jalur ilegal. Paspornya juga sudah di-blacklist oleh pemerintah Malaysia sehingga ia dilarang masuk Malaysia. Padahal selama ini dia sudah nyaman karena penghidupannya di Malaysia cukup baik. Ia hidup dari menjual buah-buahan. Tapi itulah resiko masuk secara ilegal. Saat ini nama SR masuk daftar hitam. Dan kalau nekat masuk akan berisiko ditangkap dan dijebloskan ke penjara Malaysia dengan tuduhan pencerobohan negara, sambung Farida. Di Nunukan, SR masih memikirkan hidup anaknya yang seorang diri di Manado. SR menjemput anaknya di kota Tarakan untuk dibawa ke Nunukan dan menempati rumah kontrakan dengan biaya sewa Rp350.000 per bulan. Terdesak dengan kondisi ekonomi di usia senjanya, SR terus berusaha mencari pekerjaan dan diterima sebagai salah satu karyawan rumah makan. Demi si anak, ia harus berangkat kerja berjalan kaki lumayan jauh dan memohon pemilik rumah makan meminjaminya uang Rp50.000 setiap harinya. Uang itu untuk anaknya membeli rokok yang harganya lumayan mahal. Jadi ibunya terpaksa meminjam Rp50.000 setiap harinya. SR kemudian keluar dari pekerjaannya karena usianya yang telah tua. Karena menganggur, ia pun tak memiliki pemasukan lagi. Sang anak pun hendak menganiayanya saat SR menolak memberikan uang. Saat ini, keduanya kita titipkan di shelter pemberdayaan perempuan. Selanjutnya, akan kita tempatkan di RPTC. Kondisi si pemuda juga sudah normal pasca disuntik obat penenang. Dipulangkan ke Manado menurut Farida saat normal. MH terlihat sangat dekat dan sayang pada ibunya. Si anak ini kecanduan narkotika, harus ada upaya agar dia lepas dari pengaruh obat terlarang, sambungnya. DSP 3 Nunukan sedang mengupayakan pemulangan keduanya ke Manado. Nantinya mereka akan berada di lingkungan keluarga yang tentunya lebih terjamin dan berada dalam pengawasan pihak keluarga. Kita segera koordinasi dengan Dinas Sosial Manado agar SR diberi modal usaha dan penanganan lanjutan untuk anaknya. Kalau di Nunukan tidak mungkin dia terus-menerus tinggal di RPTC. Kalau ada apa-apa tidak ada keluarganya, terlalu berisiko. Jadi opsi lain adalah akan kami pulangkan dan diberi modal untuk membuka usahanya di kampung halamannya. Informasi dikutip dari berbagai media massa.